Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, ulun kurang hafal nama-namanya. Ada Habib Hasan Al-Hamid, ada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, dan juga mungkin kalau ada Habib yang lainnya, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang mulia Al-Ustadz Kanda Haji Sufyan Sauri LC, dan juga Al-Ustadz Syarifuddin, Al-Ustadz Abdul Hadi, Haji Abdul Hadi, Al-Ustadz Muhammad Rashid, Al-Ustadz ada tadi Ghazali, ada juga Al-Ustadz siapa tadi? Saubari, ada Al-Ustadz Abrar, mungkin ada Ustadz yang lain pun yang ulun kada tapi hafal juga. Walaupun demikian, insyaallah kadang mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada mereka semua. Dan para hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ulun koreksi, tadi pembawa acara menyebutkan Kiai Haji. Yang bergelar Kiai Haji ini kalau belum berani bebini dua, belum Kiai Haji lagi. Kecuali membawa bulik dan direkam-rekam. Ayah asa belum lagi biar behuban janggut, tapi kedua ini lagi si kuan nyanyar bertabungan, belum lagi begelar Kiai Haji. Aja begurau aja kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang paling pantas yang kita ucapkan pada malam hari ini atas nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga ringanlah kaki kita untuk melangkah ke tempat ini
untuk kita bersalawat bersama, untuk kita membacakan sejarah tentang kehidupan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita bertatap muka, bersilaturahmi, yang mungkin ini pertama kali kita berjejak di Bangalun, pertama kali datang ke sini. Jadi pas saja kita hanya suah bertamu, atau kalaupun sudah tatamu tadi malam atau tadi pagi, mungkin ada sebagian yang hanya bertamu. Jadi kita bersilaturahmi pada malam hari ini yang membuat kita semakin kuat hubungan persaudaraan antara umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat juga yang paling besar. Kita berada di tempat yang mulia karena bumi jadi mulia karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah jadi mulia karena kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat pun jadi mulia karena disebut kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang berada, ada apapun barangnya, semuanya akan mendapatkan kemuliaan. Sebab kemuliaannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan Allah rahmat karena lidah kita menyebut, bersalawat tanpa henti dari awal kita datang sampai akhir, insya Allah tidak akan lepas lidah kita daripada bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diberikan Allah kemuliaan. Benda-benda mati pun akan Allah beri kemuliaan. Mungkin ada wadai, ada minuman, semuanya akan penuh dengan keberkahan. Bahkan di kantong pian ada bawa duit kada? Ulun kada ada membawa duit, tapi insya Allah mau dibongkar HP-nya ada duit, insya Allah. Nyatakan dahulu. Ada kada? Nah ada juga Nah, duit yang pian bawa pun ulun kada nak membuka tadi kalau pindah bakandel duit akan diberikan Allah keberkahan dan kemuliaan. Banyak para ulama yang menyebutkan tentang keberkahan apa yang ada di tempat di mana dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tempat di mana dibaca sejarah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung berada di tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar mendapatkan rahmat dan barakah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat Nabi kita gembira dan tersenyum. Hadirin, ulun tersambut hadirat, ada ikulu hadiratnya juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pembawa acara tasarah aja anak sampai jam berapa aja. Tapi Ustaz Sarip secang-cangang dua. Anyar mukadimah sudah beberapa jam. Hendak ada dapat jatah aja lah, dapat aja insyaallah.
Alhamdulillah, para pembaca salawat tadi tanpa sengaja mengajak dan membawai kita untuk umpat bersalawat juga. Apalagi catukan tarbangnya ingat lagi. Orangnya cangang kalain aja, catukannya tetap bagus. Alhamdulillah. Walaupun dia ada kuciak-kuciak, kayak tukang baca syairnya, kayak tukang baca maulidnya, tapi padas tangannya. Kira-kira yang kita kerjakan seperti itu apakah tidak ada balasannya? Pasti ada balasannya. Karena salawat, tindakan kita untuk memuliakan junjungan kita, itu akan dilihatkan dan dipamerkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan segan, jangan malas, jangan kulir, banganga muntung, walaupun giginya kada rapat lagi. Insya Allah kada takipai juga giginya, nyaringi aja. Salawat, semakin banyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin kita memperkuat hubungan kita dengan beliau, semakin kita kuat ittisal kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, katakan, sampaikan, fattabi'uni, ikutlah kalian denganku, ikuti jalanku, ikuti jejak aku, ikuti sunnah-sunnahku, maka Allah akan cinta kepada kalian. Bagaimana cara kita mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak mengenal beliau? Kita kada tahu. Orang kalau tak tahu mana mungkin cinta. Tak tahu maka tak cinta. Maka cinta kepada Rasulullah, kita harus kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengenal Rasulullah? Orang kalau pada zaman dahulu, kalau ingin 1400 tahun yang lalu, kalau mau kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad itu, mereka tinggal berangkat untuk mendatangi kota Madinah dan mereka menyambangi Rasulullah. Rasulullah masuk ke masjid, beliau cukup mendekati dan melihat langsung dengan tingkah laku dan gerak-geriknya Rasulullah. Mereka akan kenal tentang kemuliaannya dan sifatnya Rasulullah. Kalau kita di zaman sekarang mau kenal Rasulullah, mau berangkat ke Madinah atau berangkat kemana, apa kita ketemu dengan Rasulullah? Rasulullah tok kalau mau ketemu, ada mungkin. Bagaimana untuk supaya kita kenal dengan Rasulullah? Datang ke tempat seperti ini. Di tempat yang dibacakan tentang sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya datang ke tempat seperti ini kada mendengar orang berkisah tentang Rasulullah. Iya. Orang bacakan tentang sejarahnya Rasulullah kada ngerti. Karena yang dibaca pun bahasa Arab. Kalau ada tausiah, kalau ada pencerahan, insya Allah di situ. Akan tetapi Allah Maha Kuasa untuk memberikan anugerah kepada hambanya
walaupun hanya dengan membaca syair-syair maulid, walaupun hanya dengan mendengarkan pembacaan rawinya daripada maulid yang dibaca, insya Allah akan ditanamkan oleh Allah rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kaderemi mun hanyar mendengar, kaderemi kade bila sampai ke orang maulid sudah lintuh ini asa bebisul burit, asa hendak berdiri udah aja bepicik lawan pahanya sudah terasa penat. Ini pamulaan awal memang kayak itu, tapi pian sendiri yang berhadir di tempat ini sudah pasti sering merasakan satu nikmat yang mungkin tidak pian dapatkan di tempat-tempat, di kegiatan-kegiatan yang bukan seperti ini. Ya, apalagi tadi ada sudah tausiahnya yang memberikan pencerahan, kita pasti akan ditambahkan Allah rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para ulama menyusun tentang sejarah hidupnya Rasulullah agar dibaca oleh umatnya Rasulullah. 100 tahun yang lalu sejarah yang ditulis itu jumlahnya berjilid-jilid banyak, kadang akan selesai sehari membacanya. Nah, ulama-ulama dahulu pun ngerti dan paham generasi yang akan datang mana mungkin pasti akan bosan sampai seharian umpamanya. Coba pian baca maulid tuh sawat 2 jam, makan waktu 2 jam, ada pasti dah pantat tebalnya bukan lagi tebal kayak perjalanan jauh. 1 jam insya Allah kadang-kadang belum 1 jam bisa selesai. Diringkas oleh para ulama tentang sejarah kehidupan Rasulullah dengan sebuah buku yang bernama Maulid Ad-Dibai, Simtud Durar, Ad-Diya'ul Lami', Burdah Al-Madih, dan lain sebagainya yang mereka sudah tahu. Cukup sejarah singkat seperti itu yang tidak membosankan untuk orang zaman sekarang. Alhamdulillah, berkat ulama-ulama kita. Lalu bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh ummana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menyebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu apa-apa yang disebutkan kebaikan akhlak di dalam Al-Quran, itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya akhlak yang mulia. Kalau pakaian beliau ada sobek, beliau jahit sendiri. Kalau sandal beliau putus talinya, beliau sambung sendiri. Bahkan beliau sering membersihkan rumah, mengangkat barang sendiri. Yang derajat, yang kedudukan, kemuliaan seperti baginda Rasulullah mau mengangkat barang seorang. Kada pakai bodyguard, kada pakai asisten, kada pakai pengawal. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Dan beliau sangatlah tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada siapapun. Suka beliau berteman dengan orang-orang fakir dan miskin. Bahkan beliau punya satu doa yang kita ini takut untuk membacanya. Dan insya Allah kada pernah kita mendengar doa itu dibaca di masjid. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamah
fi zumratil masakin. Ujar seko pojokan bela dan berdoa kayak itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Soalnya pian berdoa kayak itu. Pasti Allahumma arzuqni rizqan katiran jadidan halalan thayyiban. Ada kisah panjang-panjang. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Kalau pacang disuruh membaca doa itu, hanujah kakaina hade hulu. Nggih. Aku bakal kalah situ haji dulu baca. Saking cintanya Rasulullah kepada orang miskin, beliau sendiri, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Yang tidak kalah pentingnya, beliau doa yang ketiga, wahsyurni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Dan giring aku nanti pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin. Kalau nanti di padang mahsyar mau mencarinya baginda Rasulullah, jangan dicari di kumpulan para bus batubara, jangan dicari di kumpulan para busnya peliwot, jangan cari para pengusaha, jangan dicari di kumpulan para bos-bos itu dan ini. Kada akan ketemu dengan Rasulullah. Cari itu sama tukang beca, cari yang sama tukang yang dagang di Pak Kaki Lima, ketemu insya Allah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau berdoa minta dikumpulkan pada golongan orang-orang yang miskin. Tapi jangan taguk bulat ini. Lebih baik jadi orang miskin dah. Jangan. Miskin itu pun tidak dipuji oleh agama. Kenapa? Kalau miskin iman, miskin ilmu, miskin akhlak, itu tidak dibenarkan. Islam sangat memuji, menyukai orang Islam yang kuat, kuat ekonomi, kuat imannya, kuat amalnya, kuat akidahnya, begitu. Ya, orang miskin itu kadang-kadang gara-gara kemiskinannya ini bisa membahayakan keimanannya. Kuat ekonomi sekalipun bukan harus punya harta yang banyak. Harta yang banyak pun belum tentu memberikan ketenangan. Terlebih harta tersebut tidak digunakan dan tidak dipakai untuk hal-hal yang membuat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang hartanya banyak, yang memang niatnya untuk mengejar harta agar bisa berpartisipasi, agar bisa mendorong dan menyokong pengembangan dakwah, pendidikan, pondok pesantren, madrasah, majelis ta'lim, tika Al-Quran, dan mungkin sarana-sarana ibadah yang lain, itu sangat dipuji oleh agama. Karena orang yang banyak harta, namun hartanya tidak digunakan kepada hal-hal yang diri Allah, itu banyak terjadi. Yang justru banyak harta, yang mereka benar-benar untuk mendukung agama Allah, kadang-kadang kada banyak. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku yang pandai bersyukur. Maka kalau ada yang kuat ekonominya, yang kekayaannya dan berlebihan hartanya, dan untuk membantu agama, itu yang perlu kita pegang, itu yang perlu kita iri dan perlu kita tiru. Baik, kembali kepada pembicaraan kita. Akhlaknya Rasulullah sangat tawadhu. Bahkan jangankan untuk berdampingan duduk dengan orang miskin, suatu ketika ada seorang budak sahaya bernama Zahir. Zahir ini jualan di kaki lima. Kira-kira kalau di kaki lima tuh kan ada yang modalnya sampai
puluhan juta ada. Apalagi yang dijual sayur. Jangan puluhan juta, 1 juta pun belum sampai omsetnya lagi. Saat Zahir sedang jualan, tiba-tiba ada orang di belakang yang memeluk Zahir dan langsung berkata, siapa yang mau beli ini budak? Zahir kaget, lihat ke belakang, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahir kalau sudah tahu yang memeluk adalah Rasulullah, siapa yang mau dilepaskan? Zahir kada akan mau dilepaskan. Hendak aja maunya lama-lama Rasulullah memeluknya Zahir. Karena Rasulullah orang yang mulia. Rasulullah kada segan, jangankan berdampingan memeluk orang miskin sekalipun, budak sahaya sekalipun, Rasulullah kada enggan. Kita tuh kalau udah mau salaman, apalagi nih seorang nih harap pada orang nang salaman pina lain, dah kulir salaman. Maaf, orang-orang di hulu sungai di Banjar itu kalau kerjaannya seorang petani itu pian boleh lihat aja besar telapak tangannya. Orang salaman kayak itu, sidin salaman kayak itu no. Jersey oma aja ganalnya tangannya malarak pulang kayak itu lah salamannya. Napa mahir mengacak napa? Rumput mengatam tuh ngacak benih, jadi gono-gono tangannya. Kalau saruan ke pedalaman maulitan salaman dengan orang penduduk, gala-gala tangannya. Padahal yang tangannya kasar itu tangan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Karena banyak dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh Allah, tapi terhapuskan dengan sebab payah mencari nafkah untuk keluarga. Tangan yang kasar itu karena capek dan lelah untuk mencari kehidupan untuk keluarganya. Di situ Allah hilangkan dosa-dosa. Jadi jari Zahir setelah dipeluk Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ulun nih pian jual, kalaupun laku payu paling murah harganya, bunga sekada, budaknya kayak ini. Apa kata Rasulullah? Zahir, memang engkau tidak bernilai di sisi manusia, tapi engkau mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Zahir cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang tubuhnya Rasulullah, maka 1400 tahun yang lalu sahabat Nabi sudah menyatakan dalam sebuah syairnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang artinya seperti ini. Orang yang seindah engkau wahai Rasulullah tidaklah pernah mata ini melihat. Orang yang sesempurna engkau wahai Rasulullah tidak ada seorang ibu yang pernah melahirkan. Dan engkau tercipta bersih dan bebas dari segala kekurangan. Yang mana seolah-olah wahai Rasulullah engkau telah memesan, mengindim kepada Allah untuk engkau diciptakan seperti apa yang engkau mau. Kalau kita bicara tentang wajahnya Rasulullah, wajah Rasulullah paling sempurna. Bicara tentang matanya Rasulullah,
matanya Rasulullah paling sempurna. Hidungnya Rasulullah, hidung paling sempurna. Mun kita, mun kada dikapit lawan tang, kada pancong. Tatamu untung juga berhidung. Ulun pernah nang tatamu kada berhidung. Akhirnya love amur di wajahnya, beluang kayak amur aja lagi. Amur terbalik. Kalau ulun kada apa-apa melihat, anak ulun anak buka melihat itu kada berhidung manusia. Ayo. Kada kawa. Tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara jalannya Rasulullah paling sempurna. Duduknya Rasulullah paling sempurna. Itu kesempurnaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau bicara senyumnya Rasulullah, paling senyum yang paling mematikan jorong bebinian dah kalau maut aja senyumnya. Dada yang bisa menandingi keindahan dan kesempurnaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah seperti demikian, setidaknya walaupun tidak banyak apa yang kita bicarakan, apa yang membuat kita malas untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW? Mungkin kita sering membuang-buang waktu, kita sering membuang-buang masa. Padahal dari rumah kita menuju ke sini, kira-kira ada berapa salawat yang kita baca? Hanya dengan mengucap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, silahkan pian coba 1 menit, insya Allah paling tidak 50 kali pian baca salawat. Kalau jalan dari rumah ke sini 10 menit, dapat berapa? 500 kali bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita kadang-kadang kada degewian jer. Napa nang kita ambil tasbih, tapi tasbihnya saja 4. Orang tasbih bakatiknya, tasbih pusat kayak itulah. Orang tasbihnya kan diketik dengan jari. Adanya tasbihnya dipusat, dia apa? Diusap kayak itu. Nah ini payahnya. Apa yang dikerjakan? Lagi baca Quran, pakai handphone, titip aja, nyau aja. Ada situ bacaannya, ya ada masuk chat, japai habislah baca Qurannya tersetop. Ting je pulang, ada pulang tanda situ, TikTok masuk pulang, dibukanya pulang. Habis buyar bacaan Al-Quran. Baca salawat ada di aplikasinya di handphone itu, gambar tasbih. Diketik teng toron tapi iya. Kalau notifikasinya kada bunyi, kalau bunyi teng di jabahnya. Di mana tadi ingatnya baca Yasin, baca salawat tadi berapa? Hilang sudah. Ya kan? Ini udah di anu aja dah di apa? Jangan dihiraukan aja dah. Nah begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan malas kita bersalawat kepada baginda itu. Sebab dengan demikian Allah banyak anugerahkan berkah kita, berkah anak kita, berkah bini kita, berkah usaha kita. Di Baraba itu ada seorang pengusaha di tahun 90-an paling laris dagangan tuh beliau. Imbah setelah kita pariksa apa garang amaliyah orang itu, ternyata ketika duduk di toko, orang ini kada ada yang menukar, kada ada yang beli. Di tangan sini cuma pegang tasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang ada sekalipun, kebetulan ada yang membantu, yang melayani, beliau kada menghiraukan orang, ngatik tasbih aja. Paling mangsol duitnya untuk menyerahkan kembaliannya aja, udah katik lagi tasbih. Dan Sidin pun bercerita, aku kalau berangkat ke Banjarmasin beli barang, kada pernah tidur di mobil, kada pernah ngantuk. Kenapa? Aku tasbih, baca salawat sampai Banjarmasin. Tuh kira-kira berapa ribu salawatnya selesai.
Kalau aku teguringan di sini kena hilang duitku dalam tas. Padahal sidin sambil mengatik tasbih ya. Itu amalan sidin sekalinya. Ternyata sholawat dan paling laris penjualan, paling laris, paling laku pada waktu itu tahun 90-an. Nah kebetulan beliau adalah anak seorang kiai besar. Memang seorang anak kiai besar. Tapi itu patut ditiru. Kalau kita tuh naik angkot, naik taksi, kawan yang berada di samping kita orangnya berdiam aja, kada bepandir, asa muyak jadi motor, asa berhentu aja, mobilnya asa berhentu. Kenapa? Kawan kada rame, dihigang ngatik tasbih aja, kita kada ketujuh, kita kada suka. Tapi kalau udah kawan lanteh pandir, lancar, rame itu berarti. Nah jadi kayak itu. Nah lihat lagi, najatah Ustaz Syarif tadi, Masya Allah, tabarakallah, dulu minta ampun. Jadi marilah kita bersama-sama, mudah-mudahan barakat kita pertemuan pada malam hari ini meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, meningkatkan kita untuk beraktivitas dan banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita bertemuan pulang kaina. Dan ulun pribadi mohon ampun dan maaf, mungkin apa yang ulun sampaikan rasa kurang pas, kurang tepat, atau mungkin ada keliru. Terutama ulun nih hahayaan juga bepandir di hadapan guru ulun seorang. Lawan bubuhan pian, mungkin pian lebih mengetahui, maka ulun minta ampun dan minta ridha, minta halal. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan hade ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.